Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Muhammad Hasan, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Teuku Muhammad Hasan adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Yang dikenal sebagai Gubernur Provinsi Sumatera pertama setelah Indonesia merdeka. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1948 sampai 1949 dalam Kabinet Darurat. Serta seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Republik Indonesia. Selain berperan dalam pemerintahan, beliau juga aktif dalam dunia pendidikan, hukum, dan perjuangan diplomatik mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Teuku Muhammad Hasan atau kadang ditulis Teuku Muhammad Hasan lahir dari kalangan bangsawan Aceh pada tanggal 4 April tahun 1906 di Pidi, Aceh. Beliau berasal dari keluarga ulama dan elit lokal yang memiliki pengaruh besar dalam struktur sosial Aceh. Gelar Teuku Muhammad Hasan menunjukkan latar belakang pendidikan hukum yang diperolehnya di Belanda, di mana beliau menamatkan studi di Rekat Hogeschool Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Kemudian melanjutkan di Universitas Leiden. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peran penting Teuku Muhammad Hasan dimulai sejak era perjuangan kemerdekaan. Terutama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada tanggal 3 Oktober tahun 1945, beliau ditunjuk sebagai Gubernur Sumatera pertama, yang kemudian menjadi pelopor konsolidasi kekuasaan Republik Indonesia di wilayah Barat. Pada masa agresi militer Belanda 2 tahun 1948, saat ibu kota Indonesia di Yogyakarta diduduki, beliau diangkat sebagai anggota pimpinan Pemerintah Darurat Republik Indonesia, dan sekaligus menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan hingga Juli tahun 1949. Teuku Muhammad Hasan wafat pada tanggal 21 September tahun 1997. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Teuku Muhammad Hasan berkiprah di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Sumatera, sebagai gubernur dan tokoh kunci dalam mempertahankan kemerdekaan dari upaya penjajahan kembali oleh Belanda. Aktivitas politik dan intelektualnya juga banyak dilakukan di Jakarta, Yogyakarta, dan Belanda selama masa studi. Beliau dimakamkan di kampung halamannya di Pidi, Aceh. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kontribusi Teuku Muhammad Hasan sangat penting dalam sejarah Indonesia karena menjadi jembatan komunikasi antara pusat dan daerah saat masa-masa genting awal kemerdekaan. Berperan dalam pemerintahan darurat Republik Indonesia yang menyelamatkan eksistensi Republik saat para pemimpin ditangkap Belanda. Menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, beliau menegaskan pentingnya pendidikan nasional yang merdeka, berbasis pada kebudayaan bangsa. Sebagai pejuang diplomasi dan kemerdekaan, beliau menunjukkan dedikasi dalam mempertahankan kemerdekaan baik di dalam maupun luar negeri. Ditetapkan sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia berdasarkan keputusan Presiden. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Teuku Muhammad Hasan memanfaatkan pendidikan hukumnya untuk memperjuangkan kemerdekaan secara legal dan diplomatis. Setelah kemerdekaan, beliau mengorganisir pemerintahan sipil di Sumatera sebagai benteng pertahanan Republik dari upaya Belanda mendirikan negara boneka. Ketika Republik Indonesia berada dalam situasi darurat karena agresi militer, beliau ikut menggerakkan pemerintahan darurat Republik Indonesia sebagai pemerintahan alternatif yang sah. Menjaga kontinuitas Republik di mata internasional. Dalam perannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, beliau menekankan pentingnya pendidikan nasionalis.
dan mendukung pengembangan bahasa Indonesia dan budaya lokal sebagai fondasi negara merdeka. Teuku Muhammad Hasan merupakan salah satu tokoh nasional yang peran dan warisannya melintasi banyak bidang. Hukum, pendidikan, politik, kebudayaan, dan perjuangan kemerdekaan. Latar belakang keluarganya yang berasal dari elit keulamaan Aceh memberikan dasar keagamaan dan sosial yang kuat. Namun pendidikan barat yang beliau tempuh menjadikannya tokoh yang mampu menjembatani tradisi lokal dengan modernitas. Sebagai intelektual hukum lulusan Universitas Leiden di Belanda, Teuku Muhammad Hasan memiliki kemampuan argumentasi hukum yang tajam dan penguasaan terhadap prinsip-prinsip kenegaraan modern. Pendidikan tinggi yang diperoleh dari lembaga hukum terkemuka itu tidak membuat beliau tercerabut dari akar budaya dan nilai-nilai nasional, melainkan justru memperkuatnya sebagai tokoh penghubung antara Indonesia dan dunia internasional. Kemampuan ini sangat penting terutama ketika beliau mewakili Indonesia dalam berbagai forum untuk menggalang dukungan internasional pada masa revolusi diplomatik. Di Sumatera, pengangkatan Teuku Muhammad Hasan sebagai gubernur pertama menjadi titik awal konsolidasi Republik Indonesia di luar Jawa. Dengan cakupan wilayah yang sangat luas, beliau berhasil membentuk struktur pemerintahan sipil yang solid dan loyal terhadap Republik. Meskipun dalam tekanan dari berbagai kekuatan, termasuk ancaman dari Belanda dan potensi perpecahan internal, peran beliau sebagai gubernur tidak hanya administratif, tetapi juga strategis dalam menjaga kohesi nasional dan mendukung perjuangan bersenjata serta diplomasi Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia, kontribusi Teuku Muhammad Hasan menjadi krusial. Sebagai salah satu menteri dan pemimpin dalam struktur darurat tersebut, beliau turut serta menjaga eksistensi Republik secara legal dan operasional. Ketika para pemimpin utama Republik seperti Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditawan oleh Belanda. Dalam konteks ini, beliau tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga menjaga semangat perjuangan nasional di tengah kekosongan kekuasaan pusat. Dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, kepemimpinan beliau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencerminkan pendekatan nasionalis dan emansipatif. Teuku Muhammad Hasan menekankan pentingnya pengembangan sistem pendidikan yang berdasarkan pada nilai-nilai bangsa sendiri. Bukan sekadar melanjutkan sistem kolonial, kebijakan pendidikan yang beliau dukung memberikan ruang bagi tumbuhnya budaya lokal, pelestarian bahasa daerah, serta penguatan posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Secara sosial, sikap hidup sederhana dan rendah hati menjadikan beliau sosok yang dicintai rakyat. Meskipun memiliki jabatan tinggi dan akses terhadap kekuasaan, gaya hidup beliau tetap mencerminkan nilai kesederhanaan dan integritas. Banyak yang meneladani beliau sebagai figur yang tidak silau dengan kekuasaan dan tetap memegang teguh nilai-nilai kejujuran dan pengabdian. Dalam dunia kebudayaan, keberpihakan beliau terhadap pelestarian seni dan budaya lokal terlihat dari kebijakan yang mendukung penerbitan karya sastra dan pengembangan institusi kebudayaan. Beliau merupakan tokoh yang meyakini bahwa kebudayaan nasional tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan daerah yang menjadi fondasinya. Oleh karena itu, pendekatan beliau terhadap kebudayaan bersifat integratif dan menghargai pluralitas. Dari sisi ketatanegaraan, pandangan beliau tentang demokrasi dan republik sangat berpengaruh dalam perumusan struktur kelembagaan negara pasca proklamasi. Pemikiran beliau banyak memberikan inspirasi dalam pembentukan landasan hukum dan sistem pemerintahan Republik Indonesia, terutama dalam masa-masa darurat yang menuntut penyesuaian antara prinsip dan praktik konstitusi. Penghargaan terhadap jasa-jasanya akhirnya diakui secara resmi melalui penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Gelar ini tidak hanya merupakan bentuk penghormatan simbolis, tetapi juga penegasan terhadap peran strategis yang beliau emban dalam berbagai dimensi kehidupan bangsa.
Penghormatan ini mengukuhkan posisi beliau sebagai salah satu arsitek kemerdekaan dan penjaga integritas nasional dalam masa-masa paling kritis Republik. Warisan Teuku Muhammad Hasan tidak hanya terletak pada jabatan yang pernah diemban, tetapi juga pada nilai-nilai kenegarawanan yang beliau tunjukkan sepanjang hayat. Integritas, ketegasan, kesederhanaan, nasionalisme, dan kecintaan terhadap pendidikan menjadikan beliau figur yang terus relevan untuk diteladani oleh generasi masa kini dan mendatang. Dalam sejarah Indonesia, beliau berdiri sebagai bukti bahwa kecerdasan dan integritas bisa menjadi kekuatan utama dalam membangun bangsa. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Sekarang masuk ke video. Muhammad Hasan, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Teuku Muhammad Hasan adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia, yang dikenal sebagai Gubernur Provinsi Sumatera pertama setelah Indonesia merdeka, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1948 sampai 1949 dalam Kabinet Darurat, serta seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Republik Indonesia. Selain berperan dalam pemerintahan, beliau juga aktif dalam dunia pendidikan. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.